Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muntaha, dosen mata kuliah wajib kurikulum atau MKWK pada Homebase S1 Administrasi Rumah Sakit Stikes Widyagama Husada Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT di bidang pengajaran. Di Stikes Widyagama Husada Malang, mata kuliah wajib kurikulum ada 6. 4 diantaranya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yakni mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Sedang 2 tambahan lainnya merupakan mata kuliah wajib institusional, yaitu mata kuliah pendidikan anti korupsi dan bahasa Inggris. Saya diberi amanah untuk mengampu 2 mata kuliah, yakni mata kuliah agama pada semester ganjil dan pendidikan anti korupsi pada semester genap. Dasar penugasan saya sebagai pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi karena saya sudah mengikuti pelatihan yang dipersyaratkan, yaitu TOT pendidikan anti korupsi dan pelatihan peningkatan kapasitas dosen pendidikan anti korupsi yang diselenggarakan KPK dan LL Dikti 7 Jawa Timur. Juga saya sudah mengikuti pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang saya ikuti di Lemhanas RI. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah agama yang saya ampu di program studi S1 Kesehatan Lingkungan. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut proses pembelajarannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi singkat mata kuliah agama di program studi S1 Kesehatan Lingkungan. Mata kuliah ini membahas tentang hakikat agama, hakikat penciptaan manusia, moderasi beragama, tugas manusia terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan, etika lingkungan hidup dalam Islam, etika pemanfaatan air dalam ibadah yang ramah lingkungan, etika pengelolaan sampah yang bernilai ibadah, pentingnya umat beragama mengikuti perkembangan agama dan teknologi, dampak perkembangan iptek terhadap nilai-nilai agama, etika Islam dalam praktik kesehatan, aborsi, transgender, bedah plastik, dan transplantasi, etika Islam dalam praktik rekayasa genetika, bayi tabung, dan cloning, etika Islam tentang gender dan bias gender, pendidikan seks dalam Islam, kemudian etika Islam tentang pasien usia lanjut, pasien gangguan jiwa, pasien sakaratul maut, dan ibadah saat pasien sakit, kemudian etika Islam tentang bedah mayat, serta yang terakhir adalah etika Islam tentang pemulasaraan jenazah, baik jenazah yang meninggal karena sakit normal maupun karena sakit menular. Adapun capaian pembelajarannya ada 9. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya beragama dalam kehidupan. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya penciptaan manusia menurut Islam. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang moderasi beragama. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tugas manusia terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya umat beragama mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan etika Islam terhadap praktek kesehatan dan rekayasa genetika. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan etika Islam tentang kesehatan dan kehidupan sosial bermasyarakat. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan etika Islam tentang pasien sakit, tata cara beribadah saat sakit,
pasien sakaratul maut, dan pasien meninggal dunia. Dan yang terakhir, yang ke-9, mahasiswa mampu menjelaskan etika Islam tentang bedah mayat. Adapun bentuk pembelajaran yang saya lakukan adalah kuliah, responsi, tutorial, dan atau klasikal. Sedangkan metode pembelajaran yang saya terapkan small group discussion, discovery learning, problem based learning, dan project based learning. Adapun penilaian diambil dari 4 unsur: UTS, UAS, unjuk kerja dan kuis, kehadiran, dan soft skill. Setelah menjabarkan deskripsi singkat mata kuliah agama di kesehatan lingkungan, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu saya singkat dengan istilah A, B, C. A adalah antusias. Di sini saya akan menjelaskan cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa yang mudah difahami dan mahasiswa tetap antusias selama proses perkuliahan, sehingga materi yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik. B, berpartisipasi aktif. Cara saya dalam mengkondisikan suasana pembelajaran yang aktif diantaranya memastikan kehadiran dosen dan mahasiswa tepat waktu, memastikan dosen menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan RPS yang direncanakan, serta memastikan mahasiswa melaksanakan unjuk kerja atau proyek yang sudah direncanakan. C, catat. Saya maksudkan adalah cara saya dalam melakukan proses pendokumentasian perkuliahan. Pertama, berkenaan dengan penyampaian bahan ajar, RPS, kontrak perkuliahan, materi, dan instrumen penilaian yang digunakan selama perkuliahan dalam LMS. Kedua, pencatatan kehadiran, jurnal mengajar, dan nilai mahasiswa melalui siakat. Ketiga, mendokumentasikan feedback unjuk kerja mahasiswa melalui LMS. Berikut cuplikan video pembelajaran tatap muka di kelas yang saya lakukan untuk mata kuliah agama di program studi kesehatan lingkungan dengan topik etika lingkungan hidup dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa ba'du. Adik-adik sekalian, sebelum perkuliahan kita untuk pertemuan ketiga ini kita lanjutkan, sebaiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya perkuliahan kita ini dan materi yang akan kita kaji nantinya mendapatkan ridho dari Allah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, adik-adik, gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Baik, insyaallah di pekan ketiga ini kita melanjutkan materi tentang etika lingkungan hidup dalam Islam. Materi ini adalah materi pokok dari mata kuliah pendidikan agama yang khususnya di kesehatan lingkungan, adik-adik sekalian. Jadi insyaallah nanti setelah pertemuan ketiga ini nanti materinya akan kita lanjutkan pada pertemuan keempat dan pertemuan kelima. Sebelum kita lanjutkan untuk mengkaji materi tersebut, izinkan Pak Toha untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Fitri Nur Oktavia, alhamdulillah. Rizky Aulia,
Zahra Wildania. Alhamdulillah. Belum kita lanjutkan pembahasan kita. Sebagaimana biasanya, setiap tema yang dibahas itu perlu disampaikan capaian pembelajarannya, yakni setelah materi ini difahami, nanti diharapkan adik-adik sekalian itu mendapatkan sesuatu dari materi tersebut. Berkenaan dengan etika lingkungan hidup dalam Islam ini, adik-adik nanti diharapkan untuk CPMK pertamanya mampu menunjukkan sikap religius yang moderat, melek teknologi dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian diturunkan dalam sub CPMK 1, yakni setelah menyelesaikan mata kuliah ini atau materi ini, diharapkan adik-adik nanti mempunyai kemampuan dalam menerapkan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Pada pertemuan ini insya Allah kita akan membahas 4 poin utama. Yang pertama tentu kita harus pahami dulu apa etika lingkungan hidup itu. Lalu yang kedua, bagaimana etika lingkungan hidup itu dalam Islam. Lalu yang ketiga, kita nanti akan mencoba melihat praksis atau praktek nyata di lingkungan sekitar kita berkenaan dengan etika lingkungan hidup dalam Islam. Insya Allah nanti kita akan melihat bagaimana praksis pemanfaatan air ya nanti, yakni bagaimana umat muslim itu dalam menggunakan air untuk berwudu, apakah praktek berwudunya itu kemudian memberikan dampak terhadap kelestarian lingkungan atau malah mencemari. Lalu yang terakhir, kita coba melihat sebenarnya dalam Islam itu gambaran ideal lingkungan hidup itu seperti apa. Nah, 4 poin ini insya Allah nanti yang akan kita bahas. Etika lingkungan hidup itu menurut Sonny Keraf tahun 2010, beliau ini adalah seorang akademisi yang pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Adik-adik, Sonny Keraf ini luar biasa beliaunya. Beliau mengatakan bahwa etika lingkungan hidup itu suatu disiplin ilmu yang berbicara tentang norma dan kaidah yang mengatur perilaku interaksi manusia dengan alam. Poinnya di sini adalah etika lingkungan itu bagaimana nilai-nilai yang mengatur hubungan kita ini sebagai manusia dan alam sebagai bagian lain dari ciptaan Tuhan. Nah, misalnya ketika kita bagaimana cara memanfaatkan air supaya kemudian air itu bisa memberi manfaat secara berkelanjutan. Nah, itu bagian dari pemanfaatan itulah bisa dimaknai sebagai etika. Nah, berikutnya paradigma yang pertama adalah paradigma antroposentrisme. Paradigma ini adik-adik bisa kita lihat. Jadi sebelumnya nanti akan Pak Toha gambarkan di sini supaya kemudian untuk memahami 3 paradigma itu adik-adik bisa dapat menangkap dengan jelas. Ada paradigma yang bisa kita gambarkan dalam bentuk diagram segitiga seperti ini, atau kita sebut dengan istilah triadik ya. Nah, di sini nanti ada masing-masing ada fungsi dan tugasnya. Pertama, yang berada di posisi puncak itu adalah Tuhan atau Allah gitu ya. Nah, kemudian yang di sini alam. Lalu yang di sini adalah manusia. Nah, adik-adik, untuk antroposentrisme itu posisi manusia ini nanti sangat dominan. Jadi manusia itu seolah-olah, kalau dilihat di sini nanti garisnya akan begini. Manusia itu seolah-olah adalah penguasa terhadap alam. Manusia itu seolah-olah dia mempunyai hak prerogatif terhadap alam. Mereka berpikiran, paradigma ini berpikiran, alam itu ya memang diciptakan
ada untuk kepentingan manusia. Nah, itu karena itu sudah sewajarnya kalau manusia mengeksploitasinya. Dia paradigma ini tidak memikirkan bagaimana timbal baliknya, tidak memikirkan apakah ada hubungan antara alam terhadap manusianya, enggak difikirkan. Hak sebagai alam tidak difikirkan. Nah, kemudian poinnya begitu. Dampaknya itu ada, bisa dilihat paradigma ini memberikan dampak dominasi manusia terhadap alam, sehingga wajar kalau sekarang kemudian misalnya kita lihat bagaimana di daerah tertentu di Kalimantan misalnya, adik-adik ya, di wilayah Kalimantan, bagaimana setelah ditambang, diambil tambangnya kemudian dibiarkan. Nah, itu berarti mereka-mereka yang melakukan perbuatan seperti itu, adik-adik, bisa jadi dia berpaham antroposentrisme. Kemudian yang kedua, ini lebih bagus, biosentrisme. Dalam paradigma ini dia mempunyai nilai intrinsik tersendiri. Jadi pohon itu punya nilai, binatang itu adik-adik punya nilai, sehingga kita sebagai manusia perlu menghargai nilai-nilai yang ada, yang dimiliki oleh alam itu. Dan yang terakhir, ini adalah ekosentrisme, pandangan yang lebih lengkap di mana peran masing-masing antara alam dan manusia, antara lingkungan dan manusia itu perannya seimbang. Perannya seimbang. Lalu tidak melibatkan Allah, tidak melibatkan Tuhan, melibatkan adik-adik. Jadi di sini Allah sebagai pencipta alam dan pencipta manusia itu juga terlibat. Jadi kalau kita buat garis kira-kira keterlibatannya begini. Nah, ini. Lalu kemudian ada garis yang dari manusia kepada Allah, terus kemudian juga alam ini juga ada garisnya kepada Allah. Ini nanti kalau alam kepada Allah ini berarti ketundukan adik-adik. Kemudian kalau manusia kepada Allah ini nanti kaitannya sama ibadah, begitu ya, ta'abbud. Nah, kalau manusia kepada alam nanti akan kita lihat lebih jauh, ini dimaknai sebagai tashir. Nah, dari gambaran ini Pak Toha ingin memberikan pemahaman tentang etika lingkungan hidup itu secara umum adik-adik ini ya. Jadi bisa dilihat antara keterkaitan antara Tuhan, alam dan manusia. Dan masing-masing dalam keterkaitan ini, dalam hubungan ini nanti mempunyai perannya masing-masing. Nah, baik adik-adik, untuk pengertian tentang etika lingkungan hidup sudah Pak Toha jelaskan. Sebelum kita lanjutkan kepada poin yang kedua tentang etika lingkungan hidup menurut Islam, barangkali adik-adik ada yang kurang jelas, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak Toha persilahkan. Ya, baik. Silakan Mas Rizky. Terkait materi yang sudah dijelaskan tadi, saya ingin bertanya, apakah ada paradigma lingkungan hidup yang tidak melibatkan Tuhan, Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus, Mas Rizky. Adik-adik sekalian, tadi memang saya jelaskan ya, saya sudah jelaskan teori triadik tadi itu yang meniscayakan tiga hal, yakni adanya Tuhan, manusia, dan alam. Namun pertanyaan ini menarik. Nah, adik-adik mungkin pernah mendengar ada orang atau tokoh begitu yang kemudian mereka tidak mempercayai Tuhan. Mereka tidak percaya adanya Tuhan. Menurut mereka, alam semesta ini ada dengan sendirinya. Jadi tidak diciptakan. Tidak seperti pemahaman yang kita yakini bahwa alam semesta beserta isinya ini diciptakan oleh Allah. Nah, salah satu tokohnya, dan ini tokoh kontemporer adik-adik, Thomas Hawking ya. Hawking itu beliaunya ini seorang fisikawan yang meninggal pada 2018 yang lalu, berarti belum lama. Nah, beliau ini mengatakan bahwa alam semesta ini, yaitu alam semesta ini itu terjadi dengan
sendirinya melalui proses Big Bang, ledakan besar itu. Nah, jadi menurut beliaunya ledakan besar itu adalah pertama kali terjadinya alam semesta ini, kemudian terus berkembang dan berkembang, lalu muncullah kita semua ini juga. Kemudian beliau menyatakan menurut teori fisika yang beliau kaji, yang beliau pahami berdasarkan penelitiannya itu, kemudian karena alam itu ada dengan sendirinya, itu berarti tidak ada yang menciptakan. Jadi sehingga di sini Tuhan tidak berperan sama sekali terhadap penciptaan alam semesta. Pada poin yang kelima ini, yakni di surat Al-Anbiya ayat 105 sampai 107 ini menjadi poin penting dari penjelasan tentang etika lingkungan hidup dalam Al-Qur'an. Kata kuncinya di mana? Di sini. Walaqad katabna fiz zaburi mim ba'di dzikri annal ardo yarisuha ibadikas solihun. Bumi ini oleh Allah diwariskan kepada kita yang siapa? Dalam Al-Quran detail, yakni hamba-hambaku yang solih. Berarti adik-adik, tugas kita tadi sebagai khalifah di muka bumi itu dengan satu prasyarat. Prasyaratnya apa? Kita harus menjadi hamba yang solih. Nah, solih ini ya nanti kita harus berilmu, terus kemudian dalam melaksanakan amanah itu kita juga harus berdasarkan ilmu, terus kemudian semata-mata itu nanti kita akan tujukan untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini penjelasan lebih detailnya ada di slide berikutnya. Ini kita bisa lihat dari bagian ini adalah hasil penelitian yang Pak Toha lakukan, adik-adik, dan ini juga sudah saya tulis dalam buku ini ya. Ini pesantren dan kesalehan ekologis. Nah, posisi manusia ada di mana? Ada di garis tulisan yang warna merah itu khalifatullah fil ard. Nah, khalifatullah fil ard itu tugasnya apa? Memelihara, mengelola, melestarikan, memperbaiki, dan mendayagunakan alam semesta ini. Nah, poin-poin itu semuanya ada di ini surat Al-Ahzab ayat 72, terus kemudian di surat Al-Mulk ayat 3. Lalu kemudian adik-adik, khalifah fil ard tadi itu tugasnya adalah untuk mengelola lingkungan ini. Jadi memelihara, mengelola, melestarikan, memperbaiki, dan mendayagunakan itu adalah untuk mengelola lingkungan ini. Nah, kemudian di sini ada peran tambahan. Tidak hanya memelihara, mengelola, dan melestarikan serta memperbaiki saja, tapi di sini ada peran sebagai Abdullah. Maknanya adalah ketika kita itu memerankan diri dalam memelihara lingkungan ini, itu semata-mata tujuannya untuk mentauhidkan Allah. Baik, adik-adik sekalian, sekarang kita lanjutkan pada poin yang ketiga, yakni tentang fenomena umat Islam dalam mengelola lingkungan. Dalam hal ini kita cari contoh sederhana, yakni tentang bagaimana umat Islam itu dalam berwudu. Yakni di sini kita ingin melihat seberapa banyak air yang digunakan oleh umat Islam itu ketika berwudu. Karena ini menjadi bagian dari pengelolaan lingkungan. Nah, saya bersama Bu Tiwi melakukan penelitian tentang hal ini, adik-adik, tentang judulnya wudu ramah lingkungan. Judulnya wudu ramah lingkungan. Dari
penelitian yang saya lakukan itu kemudian saya peroleh data rata-rata begitu ya, rata-rata kaum muslimin itu ketika berwudu itu menggunakan air ada yang 3 liter, ada yang 4 liter sampai 6 liter, ada yang 5 liter. Nah, dari penelitian saya itu rata-rata 3 liter. Nah, dari penelitian itu adik-adik, ternyata praktek yang mereka lakukan memang misalnya sebelum wudhu kerannya sudah dibuka, dan kemudian bukanya pun tidak pelan lagi, langsung yang jos gitu ya, langsung dibesarkan, karena menurut mereka nggak lega Pak kalau tidak dibesarkan. Nah, tidak dibesarkan segitu. Padahal gitu ya adik-adik, kalau kita lihat contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini tertulis dalam hadis Muslim ini, Rasulullah itu dalam berwudu sangat hemat air. Ini bisa kita lihat, 1 mud kurang lebih 0,688 liter, berarti tidak sampai 1 liter. Nah, kalau Mas Ardiansah kira-kira selama ini kalau berwudu gimana Mas? Masuk yang seperti contoh Rasulullah apa yang berdasarkan penelitian Pak Toha? Berdasarkan penelitian Pak Toha. Jadi gimana wudunya? Kadang itu saya sebelum wudhu itu saya nyalakan dulu, saya ngaca-ngaca dulu, jadi berdoa dulu, tapi sambil saya nyalakan full gitu Pak. Mungkin habis 3-4 literan. Masya Allah, begitu ya. Luar biasa itu ya, berarti sampai 3 sampai 4 literan ya. Nah, baik. Nah, adik-adik, berarti dengan gambaran yang Pak Toha berikan ini setidaknya nanti bisa menjadi introspeksi kita. Jadi tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini tadi itu setidaknya kita mengikut contoh dari Rasulullah. Dan ini menyampaikan resumnya, menyampaikan kesimpulannya, saya persilahkan. Ada? Ada. Silahkan Mas Billy. Baik Pak, menurut kesimpulan saya memberikan 3 poin. Yang pertama, dalam konteks etika lingkungan dalam Islam, yang dimana menciptakan kesadaran untuk menjaga dan melestarikan alam secara menyeluruh. Yang kedua, Allah sebagai pencipta. Allah sebagai pencipta alam dan juga manusia juga memiliki peran, memiliki kuasa mutlak dalam menciptakan dan mengatur kehidupan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, alam dan manusia sebagai ciptaan yang memiliki peran masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan oleh Mas Billy tadi, maka untuk materi pertemuan ketiga ini sudah cukup adik-adik. Materi ini akan kita lanjutkan pembahasannya lebih khusus nanti tentang etika lingkungan, dalam hal ini pemanfaatan air. Kemudian nanti di pertemuan kelima itu etika lingkungan, yakni tentang pengelolaan sampah. Nah, seperti biasanya selain Mas Billy menuliskan resumenya itu dalam selembar kertas, sebagaimana biasa nanti resumnya dibuat dalam bentuk diagram begitu adik-adik. Resum tersebut nanti mohon diunggah di Moodle. Terima kasih. Pak Toha mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran mata kuliah yang saya lakukan dengan topik etika lingkungan hidup dalam Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.